True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Baik, saya nggak cerita tentang diri saya cerita tentang Tuhan. Saudara, saya rindu untuk mengajak, melihat, memahami Injil dan seluruh Alkitab. Hakikatnya bukanlah tentang sebuah peraturan, bukanlah tentang sebuah agama, tetapi saya bisa katakan adalah tentang sebuah kisah cinta. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jatuh cinta. Ketika Adam jatuh dalam dosa, kata pertama yang dia ucapkan adalah, "Di manakah engkau?" Bukankah Tuhan Maha tahu? Jadi arti kata itu bukan Tuhan tidak tahu, setuju? Arti kata itu romantis banget buat saya. I miss you. I lost contact with you. Adam tidak kehilangan agama, Adam kehilangan relasi. Adam tidak kehilangan religion. Adam kehilangan relation. Tetapi kerinduan Tuhan untuk mendapatkan makhluk yang sepadan. Katakan sepadan. Tidak berhenti. Seringkali kita mengartikan, mendefinisikan kasih Tuhan itu bukan salah. Adalah satu sisi adalah belas kasihan. Compassion. Tetapi kasih Tuhan itu bukan hanya compassion, tetapi passion juga. Bukan hanya compassion, tetapi passion. Bukan hanya belas kasihan, tetapi gairah cinta. Yesaya 1500 tahun kalau tidak salah, sebelum Kristus lahir, dia menubuatkan bahwa akan datang saatnya Tuhan tidak memberi peraturan lebih baik, tetapi satu pribadi adalah pengejawantahan dari Bapa yang tidak bisa kita lihat. He is the invisible God. Dan dialah api yang menghanguskan. Tetapi jangan lupa, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu, saya suka kata begitu. Bahasa Inggris, so love. Because God so love, not God love. Because God so love. Karena begitu besar. Makanya Bapa ingin membangun sebuah hubungan. Melalui, maka dia berikan putranya. Bukan hanya berhenti untuk sebuah pengampunan dosa, tetapi supaya melalui putranya terjadi sebuah hubungan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya pun disebut orang. Ayo sama-sama. Nasihat aja.
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Jadi oleh sebab itu salah satu beban yang Tuhan taruh adalah umatnya mulai memahami selain Injil keselamatan, asal jangan disempitkan lagi jadi Injil pertolongan. Yesus bukan juru tolong, Yesus juru selamat. Apa yang ditawarkan Tuhan bukan hanya seperti seorang pengemis dapat makanan satu piring, tapi dia tetap pengemis. Anak yang hilang waktu datang, dia hanya minta makan, dia minta pertolongan, tetapi yang dia terima bukan hanya pertolongan, katakan amin. Yang dia terima adalah keselamatan, kehidupan. Dia bukan hanya diberi makan, bukan hanya ditolong, dia dikembalikan posisinya, keberadaannya, statusnya menjadi anak. Umat Tuhan tidak hanya dipanggil untuk diampuni, bukan hanya dipanggil untuk ditolong. Umat Tuhan dipanggil untuk mengenal Dia. Setiap makhluk punya desain. Ikan desainnya berenang di laut atau di air. Burung desainnya dia terbang. Amin. Dan bagaimana makhluk itu menemukan desainnya ketika dia bertumbuh dewasa. Burung tidak lahir langsung bisa terbang. Kalau ikan langsung bisa berenang. Manusia diciptakan dengan satu desain, dengan satu tujuan ilahi. Yesus datang supaya desainnya Tuhan itu kita temukan. Dimulai dari pertemuan kita sebagai anak Bapa. Dan di situ kita menemukan identitas kita. Tetapi kita tidak lahir hanya untuk lahir. Cinta orang tua kita kepada kita saja tidak hanya lahir dan hidup, tetapi bertumbuh dewasa. Amin. Bagaimana, atau dengan kata lain, hadiah apa yang kita bisa berikan kepada orang tua kita? Apakah kita membayar semua uang sekolah dan makan kita sehari-hari? Tidak. Bagaimana kita membalas cintanya Tuhan? Salah satu yang jelas, ketika kita mau diproses dan bertumbuh dewasa. Injil adalah tentang satu pribadi yang bukan hanya mengasihi dalam arti belas kasihan, tetapi satu kasih yang memiliki gairah. Saya punya istilah ini, kasih yang ngepek. Katakan kasih yang ngepek. Seperti seorang pemuda, dia nraktir seorang gadis. Dia ajak dating, bukan hanya sekedar karena dia baik hati, tetapi karena dia falling in love. Amin. Ibu-ibu masih ingat? Pemuda yang baik hati dan kaya raya mungkin bisa mentraktir 20-50 orang bersama-sama. That is goodness. Itulah kebaikan. Tetapi ketika dia mengajak dating seorang gadis, itu bukan hanya kebaikan, itu adalah satu kerinduan untuk dia memiliki gadis itu. Amin. Dan ketika dia mereka berdua, dan si pemuda tanya, apakah engkau mau menjadi milikku? Dan
Dan itu yang ditangkap Paulus, sehingga dia menjadi mak jomblang. Bahkan dia cemburu melihat betapa dalamnya cintanya Tuhan itu kepada jemaat. Kenapa sebagian orang Kristen biasa-biasa? Karena dia menganggap cintanya Tuhan itu adalah cinta yang umum. It's common love. Sehingga maksimalnya adalah berterima kasih. Itu gak salah. Tetapi ketika seorang menerima cinta yang pribadi, bukan ditraktir rame-rame, itu pun juga kebaikan. Amin. Tetapi ketika seorang gadis menerima sebuah tawaran kasih yang personal, hidupnya nggak pernah sama. Amin. Amin. Statusnya nggak pernah sama. Sudah saatnya gereja, setiap anak Tuhan menyadari apa yang ditawarkan Tuhan bukanlah tentang sebuah kasih yang umum. Anak yang hilang, dia datang dengan minta kasih yang umum, sebuah pertolongan, kebaikan hati dari bapaknya. Yang dia terima adalah personal love. Dia minta belas kasihan, compassion. Dia menerima covenant. Dia memohon pertolongan. Dia terima kasih dalam perjanjian. Inilah yang dilihat Paulus. Engkau dipanggil bukan hanya untuk diampuni dan selamat, tetapi engkau diubahkan, ditransformasi. Kita dan saudara dan saya disiapkan untuk menjadi penyembah, mempelai. Seorang penyembah bukan hanya dia mensiapkan dalam arti qualified untuk melakukan pekerjaannya, tetapi dia juga qualified dan available. Dia memenuhi syarat dan dia tersedia untuk dinikmati Tuhan. Saya tidak ingin ini jadi satu pengetahuan, tapi saya ingin berikan satu picture. Dan jangan kita usahakan hal ini dengan satu paradigma peraturan. Sebab ini tidak bisa dilakukan dengan satu tekad, aku ingin mengasihi Tuhan, gak bisa. Ini harus dimulai dari satu kesadaran, satu pengalaman bahwa bukan kita ingin mencintai Tuhan, tetapi Tuhan mencintai kita. Agama bisa bicara benar salah, Injil bicara kehidupan. Agama bicara mencintai Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, gak bisa. Injil bicara Tuhan yang jatuh cinta pada kita lebih dulu. Masalahnya setelah Tuhan jatuh cinta, tidak semua orang, anaknya yang dia sudah jatuh cinta bersedia dimiliki. Ibu-ibu, waktu Anda seorang gadis belum menikah, single, Anda menerima cinta dari suamimu. Konsekuensinya ketika Anda menerima cinta dari suamimu, pemuda yang jadi suamimu, engkau harus kehilangan fansmu. Setuju, Bu? Saya nggak tahu fansnya ibu punya berapa. Sekalipun kau punya fans 10, engkau harus kehilangan yang 9. Yang satu engkau udah pilih, yang 9 bilang ke bye-bye, udah, sorry. Amin. Cinta yang mengandung konsekuensi. Nah, ini adalah tentang Boaz, ini adalah cerita. Tetapi ini menggambarkan cerita di kitab Rut, bagaimana Rut itu seorang Moab. Moab itu dikatakan secara genealogi, keturunan Moab sampai keturunan 10 nggak bisa masuk bait suci. Dia lahir dari incest. Jadi secara keturunan nggak level. Sudah begitu perempuan, mohon maaf, di perjanjian lama level atau harkat perempuan di bawah laki-laki. Yang ketiga, melarat. Udah Moab, perempuan melarat. Dia pulang ikut sama mertuanya, siapa? Naomi. Ada bos besar namanya Boaz. Dia punya ladang besar, perusahaan besar, dan di situ dia datang untuk bekerja. Salah.
Dia tidak datang untuk bekerja, karena Boas sudah punya pegawai. Lalu Rut datang untuk apa? Saya pakai bahasa Jawa, leles. Dia hanya mengais sisa-sisa gandum. Dan dikatakan tiba-tiba Boas melihat perempuan yang Moab, perempuan miskin. Tapi di sini Boas bertanya, siapa perempuan itu? Saya menangkap Boas jatuh cinta. Ada jasa dari Rut kepada Boas? Tidak ada. Inilah starting point-nya. Saya waktu dijamah Tuhan, saya terpesona dan saya tidak bisa mengerti, Tuhan kau tuh cinta tuh sama aku. Saya tidak pernah berpikir untuk mencintai Tuhan. Dia adalah perempuan Moab. Lalu saya bahasakan Jawa supaya lebih ngeh. Dia kata, "Nduk, ya toh? Nduk, wis ora usah wedi. Wis pokoknya aku wis ngomong ora ono wis sing ganggu sing mengganggu kamu. Kowe lak pengen ngombe yo, ya toh? Ya tuh, minumlah air." Nah, lalu diceritakan di situ dia ngomong sama pegawainya, "Oke, nanti kalau kamu jalan di depan dia, tibokno sing akeh." Halo? Ngerti saudara? Supaya dia bisa lelesnya dapat banyak. Dan Rut menangkap gelombang hatinya Boas. "Tuhan, mengapa aku mendapat belas kasihan di matamu? Sehingga engkau memperhatikan aku nih orang asing." Anda harus tahu cara berpikirnya orang Yahudi, masyarakat Yahudi itu mirip-mirip dengan kelompok yang radikal itu. Walaupun mereka nggak sampai membunuh atau apa. Apa? Kafir. Dia nggak layak. Udah kafir, perempuan miskin. Tapi Boas jatuh cinta pada Rut, menjadi mempelai Kristus. Tidak mulai dari apa yang aku bisa lakukan, dimulai dari sebuah kesadaran dan pengalaman, di mana engkau mengalami sebuah perjumpaan dan Tuhan menyatakan, aku sayang sama kamu. Jason menciptakan salah satu lagu terbaik, Bapa Sentuh Hatiku. Pernah dengar lagu itu? Dan itu lahir dari sebuah kisah. Temannya waktu dia di Jakarta atau di Betawi atau di Tangerang, saya kurang jelas, tapi saya ketemu dengan Pak Jason sendiri. Teman kelasnya di SMP, seorang dari kepercayaan yang lain. Dan dia mengalami satu tragedi, dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan hamil, dia stres, dia marah, dan dia gila. Dan apa yang terjadi ketika dia gila? Keluarganya tidak membawa dia ke dokter psikiater atau diobatkan. Dia dipasung. Dan selama dipasung, tidak ada satupun anggota keluarga yang menengok dia, termasuk ibunya. Anda bisa bayangkan. Karena udah gila. Yang adalah pegawai yang membawa makanan untuk dia bertahan hidup. Anda tahu dipasung. Orang yang dirantai di satu tempat, makan, minum, tidur. Mohon maaf, buang air di satu tempat yang. Dan dia bertahan hidup karena dia begitu marah, dia benci. Dia punya satu tujuan, dia ingin membunuh dan membalas dendam pada ayahnya yang sudah merusak hidupnya. Dan rantai di tangannya itu berkarat dan artinya tidak terpelihara. Saya pikir orang itu sebenarnya teoritis mestinya mati. Ada satu lagi. Berapa lama Pak? 12 tahun. Saya nggak tahu berapa lama dia nggak mandi. Anda bisa bayangkan. Berapa lama dia nggak keramas. Anda bisa bayangkan baunya. Dan waktu dia jalan, di tengah jalan dia dijumpai oleh satu sosok, satu orang yang berdiri. Dan mata hatinya dibukakan, dia berkata, bukankah engkau Tuhan ya orang Kristen? Wow. Yesus tidak menjawab. Dia berkata, aku mengasihimu
ampuni ayahmu. Karena dia pulang ke rumah untuk membunuh ayahnya. Dia nggak terima, dia teriak, dia marah, dia histeris. Tuhan tidak berbantah. Ini saya dengar dari cerita dari Jason sendiri. Saya nggak Yesus mendekat. Apa yang dilakukan Yesus? Dia peluk anak itu. Dan dia tidak menerima sebuah pelajaran. Dia tidak terima sebuah teologi. Dia nggak terima sebuah doktrin. Dia mengalami sebuah aliran sentuhan. Amin. Yang mengalir atas seluruh tubuh jiwa rohnya. Dan dia dilepaskan dari kegilaannya. Saya mendengar dan menganalisa cerita itu. Saya berkata, Tuhan, saya nggak bisa menemukan. Kok bisa engkau mencintai orang seperti itu? Secara sosial dia tidak lebih dari sampah. Betul nggak? Ibunya aja nggak noleh dia. Pikiran saya nakal, saya pikir gini, jujur, Tuhan kok tahan sama baunya ya? Halo, nggak mandi berapa lama itu? Makanya orang dalam kepercayaan lain tidak bisa ngerti, Tuhan kok nangis? Ketika engkau jatuh cinta, engkau akan menangis. Amin. Amin. Bukan karena Tuhan itu kekuatannya kurang. Amin. Dan dia teruskan perjalanannya ke rumah, dia mandi, keramas, ganti baju, dan dia temui ayahnya yang tergeletak stroke. Yang mungkin karena dia berbuat jahat seperti itu. Dan dia melepaskan pengampunan kepada ayahnya. Dan kata-kata lirik dari lagu ini, saya mendapat satu kesimpulan, satu kata. Dia ingin berkata kepada dunia, Tuhan itu baik. Betapa ku menyadari segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidup ini, kau memberi yang terbaik. That's a starting point. Buat saya that is amazing. Dan itu yang dalam versi yang lain yang saya alami. Tahun 83, saya nggak tahu berapa tahun, 35 tahun yang lalu. Saya dilawat pertama kali. Dan saya nggak ketemu agama. Saya ketemu satu pribadi kehadirannya saya rasakan sebagai Bapa. Anda nggak pernah bisa jadi mempelai sebelum Anda mengalami menjadi anak. Amin. Anda nggak bisa menjadi penyembah yang benar dalam roh sebelum Anda mengalami sebagai anak. Nah, yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, dari perjumpaan kasih, orang itu harus bersedia di karantina. Artinya dipisahkan. Dia harus mau kehilangan. Ada sesuatu yang dilepas. Itulah namanya sunat. Ada sesuatu yang dipotong dalam hidupmu. Amin. Amin. Sebab ini cinta yang ngepek. Katakan cinta yang ngepek. Ketika Anda menerima cinta ini, Anda akan dipek. Amin. Makanya seorang gadis kalau ditraktir rame-rame, nggak pikir panjang, pasti bilang oke, siapa takut. Tapi kalau diajak dating seorang pemuda, mikir dulu, betul? Sebab kalau bersedia diajak dating, konsekuensinya ditembak, katanya orang. Dipek. Esther. Nah ini, kalau orang biasa milih istri, dia ngapeli, dia datang. Kalau raja mau cari istri, yang perempuan dipanggil, ibu-ibu jangan tersinggung. Maka Tuhan bilang, bukan kau yang pilih aku yang pilih kamu. Amin. Dibawa masuk, dikarantina, dan dibersihkan. Bukan hanya diampuni. Supaya bau keteknya hilang.
Halo, mandi, dibersihkan dengan air. Enggak berhenti dari situ, diberi mur, diberi minyak, wangi yang masuk, baunya wangi, masuk. Orang Jawa tahu namanya lulur, tahu ya? Dilulur, wanginya meresep supaya kulitnya bisa kinclong-kinclong katanya. Untuk apa? Supaya raja bergairah. Kalau seorang marah, benci, itu secara roh baunya apek. Loh, saya tidak salah. Bukan soal salah benar. Siapa mau wangi di hadapan Tuhan? Ampuni orang yang bersalah, sekalipun mereka bencekno, saudara. Nah, dia lihat, 6 bulan dengan mur, 6 bulan keberikan minyak kasai dan lainnya, diberi parfum. Nah, di situ yang ketiga, makanya mempelai itu memiliki semerbak narwastu. Jadi mempelai pria punya bau, punya aroma, mempelai wanita punya aroma. Dan ketika mereka mengenal, mereka hafal baunya masing-masing. Amin. Lihat, ini mempelai pria. Lihat ya, Mazmur 45, pernikahan raja. Pakaianmu berbau apa? Mur, gaharu, cendana. Waktu Yesus mati di salib, Nikodemus membawa apa? Mur dan gaharu. Jadi baunya mempelai pria apa? Mur, gaharu. Anda sudah kenal enggak? Hadirat Tuhan, ini Tuhan. Kalau setan, merinding. Tiap dewa, tiap sesembahan, baunya beda. Halo. Nah, Kidung Agung. Sementara raja duduk di mejanya, semerbak apa? Narwastuku. Dan kekasihku bagikan apa? Mur. Toh? Alkitab itu tersambung satu sama lain. Dan ketika Maria, ahli Taurat dengan segala pengetahuannya, dia gak ngerti apa itu keintiman. Mantan perempuan berzina, dia ngerti apa itu keintiman. Makanya Maria Magdalena, dia memecahkan minyak narwastu semerbak. Secara tidak sengaja dia melakukan satu tindakan profetik. Ketika engkau menyembah, itu kau membawa sebuah dupa naik di hadirat. Manku di hadapan sang raja yang duduk di tahta, memembung tinggi hidupku, satu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi si raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat raja. Mengepul naik dupa doaku, kehadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama dia.
Gereja dilahirkan bukan hanya untuk diberikan pengampunan, bukan hanya untuk selamat. Gereja dilahirkan dengan satu kerinduan, dia bertumbuh dewasa untuk dinikahi. Saya sadar apa yang saya sampaikan gak bisa saya sampaikan dalam sebuah pengetahuan. Sebab ini bukan sebuah pengetahuan akademik. Ini pengenalan. Dimulai dari satu pengalaman, Anda dicintai oleh Tuhan secara pribadi. Dia panggil namamu satu demi satu. Dan Anda tidak dibandingkan dengan orang lain. Amin. Dan ketika Anda berkata ya, Anda dipisahkan, dikuduskan. Ini bukan paradigma moralitas, tetapi dikhususkan untuk aku miliki. Amin. Dan di situ orang itu dibersihkan, dirawat, dibuat cantik. Dia bukan hanya bersih, tetapi dia dipenuhi dengan sebuah aroma, sebuah dupa. Dan di situ Anda tidak hanya sekedar beragama, tetapi kita dipanggil untuk mengikuti sebuah jalan. Dan ketika Anda berjalan, seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus rela kehilangan. Makanya kata pertama yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, bapak orang beriman, pergilah dan diikuti, tinggalkan negerimu, sanak keluargamu, dan rumah ayahmu. Sebab cinta yang dia tawarkan mengandung sebuah konsekuensi. Bukan untuk Anda dan saya membayar, tetapi Anda akan termiliki. Anda dibersihkan, diubahkan. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga kita diterima apa adanya, koma bukan titik. Tetapi dia juga begitu mengasihi kita dan dia tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Amin. Sebab raja, dia tidak bisa mewariskan kerajaannya kepada gembel. Tapi raja jatuh cinta kepada gembel. Maka gembel itu harus ditransformasi menjadi pangeran sebelum dia diwariskan kerajaan. Amin. Raja tidak bisa menikah dengan genduk, gadis biasa, roro mendut. Tapi raja jatuh cinta sama genduk. Amin. Makanya genduk-genduk ini harus diproses. Dulunya parfumnya minyak kelentik, kelebihan lemak-lemak harus dibuang. Dan itu harus melalui satu proses penderitaan. Kalau Anda nggak punya tujuan, Anda nggak bisa bertekun ke sana. Amin. Anda nggak cuma makan cuma tahu tek, nasi tempong. Anda harus punya suplemen khusus. Halo. Supaya jadi cantik. Dan Anda tidak diberikan sebuah agama, tapi Anda dipanggil untuk jalan. Ketika Ribka sudah terpilih, dia harus dari sanak keluargaku. Tetapi yang terakhir syaratnya, perempuan itu harus mau ikut. Betul? Dan pertanyaan Eliezer terakhir kepada Ribka, sebab ibunya mau nahan seminggu lagi. No, pilih hari ini. Kamu mau pilih, mau ikut gak? Maukah engkau pergi bersama orang itu? Dia jawab mau. Bahasa Inggrisnya will you go? Halak bahasa Ibraninya. With this man, I will go. Halak itu one way ticket. Nangkep one way ticket? Mengikut Yesus. Aku gak akan menoleh ke belakang. Dan Ribka secara kisah, dia pergi meninggalkan rumahnya.
Dan dia tidak pernah kembali sampai akhir hayatnya. Itu gambaran. Aku melupakan yang di belakang. Seorang gadis ketika dia menikah dengan seorang pemuda yang jadi suaminya, semua pemberian mantan pacarnya harus kau buang. Halo? Kalau enggak, engkau akan bisa mengalami CLBK. Ketik siapa orang itu? Mempelai itu bukan lagi mana yang hebat. Wah, melok Tuhan karena Tuhan hebat. Tapi mempelai bukan itu. Kemanapun kau pergi, aku ikut. Dan saya selalu berkata, kelebihan wanita dibandingkan pria. Kalau dia udah cinta, dia lebih nekat daripada pria. Pria ngitung terus, Pak. Waktu Yesus mati, mereka gak punya bayangan Yesus bangkit. Betul? Termasuk Maria Magdalena. Siapa yang datang ke kuburnya? Maria Magdalena. Itu dengan konsekuensi di jalan dia ketemu orang, dia dibully loh. Kowe lu ngondi, Mbak? Aku ke kuburnya Nabi yang baru disalib. Oh, kowe iki pengikut itu. Nabi sing mati di penteng itu toh. Pernah dengar itu? Masih dia mati misalnya itu kira-kira. Aku tetap melok dia. Kenapa? Karena dia tahu waktu dia jadi sampah, dia berjumpa dengan satu sosok di mana ketika dia merangkak dengan putus asa, dia memegang kaki itu dan dia melihat tangan yang terulur dan sepasang mata yang memandang dia. Diubahkan dari seorang perempuan berzina menjadi penyembah. Amin. Dan Tuhan ketika tanya, ini bukan ibu, perempuan. Mengapa kau nangis? Mbak, opo aku nangis? Dan Maria nggak tahu. Kowe golek sopo to, Mbak? Ini bukan pelajaran agama, betul? Ini sebuah sapaan. Mas, di Tuhanku, kok hilang? Gitu. Aku mau merawatnya, memberikan rempah-rempah. Dan saya waktu baca ini saya mengalami rema. Dan Yesus tidak berkhotbah, dia cuma katakan satu kalimat apa? Maria. Ernie ya, bayangkan dia panggil namamu Ernie. Dan secara psikologi, kalau nama kita dipanggil, itu rasanya Yuyakui. Dia nggak panggil kita ini loh. Dia panggil nama kita. Yesus cuma satu kata, Maria. Dan itu bukan tulisan. Itu sapaan. Dan ini bukan sekedar kata-kata. Dan Maria bisa menangkap satu gelombang kasihnya kepada dia. Amin. Amin. Dan matanya terbuka. Rabuni, guru. Dan yang terakhir, ketika kita menyembah, jadi penyembah, bukan kita asik sama dia terus. Hatinya diberikan. Hatinya untuk siapa? Jiwa. Amin. Mempelai itu dia mengasihi saudara. Esther, yang lain ditindas, dia mandi susu. Halo? Yang lain pakaiannya ya biasa-biasa, dia beauty. Tasnya Lavetong, Hermes. Tapi dia tidak mabuk kemewahan. Dia siapkan dirinya dengan sebuah pertaruhan. Kalau aku ngadep raja tanpa diperintah, taruhannya mati. Tapi aku akan maju untuk membela saudaraku. Amin. Itu tidak hanya sekedar kita usahakan. Tetapi itu ditaruh pada Tuhan dalam hati kita.
Saya bulan Januari awal saya terjangkit COVID. Tidak parah, saya tidak ke rumah sakit, ya oleh kemurahan Tuhan tidak sesek. Saya coba treadmill kok ya ora apa-apa. Tapi sempat saya demam 1 hari. Terus enak saya 2 hari, loh kok lemes lagi. Saya tes, saya positif. Tesnya keluar hari Selasa, saya Rebo disapa oleh beberapa hamba Tuhan. Dan rupanya nggak ada yang kasihan sama saya, malah diguyu-guyu. Iron Man kok iso kena COVID itu ya opo jare lo ya saya. Dan ada satu hamba Tuhan yang menginspirasi saya karena dia sudah negatif tapi khotbah separuh ibadah udah ngos-ngosan tapi dia minta kesembuhan, tiba-tiba dia rasa dia sembuh, bisa nggoes 2 jam. Wah, saya nyembah, waktu saya sampaikan kena COVID, rupanya beberapa pendeta tidak berani ngomong bahwa dia kena COVID. Telepon sama saya minta didoakan. Termasuk salah satu tim saya. Waktu ketakutan, pastor tolong saya doakan, didoakan. Nah saya selesai lewat itu, saya pikir-pikir, nakalan gue. Sing loro aku, gue bingung jaluk didoakan nih. Padahal dia gak pernah kena. Nah waktu saya nyembah, masuk hadiratnya. Pertama mau kepingin sembuh, Tuhan sembuhkan aku. Tetapi waktu saya masuk larut dalam hadirat Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan memberikan kepada saya hatinya, saya bisa menangisi jiwa, saya berhenti doa untuk kesembuhan saya. Saya menangisi jiwa, saya bersyafaat untuk keluarga, untuk hamba-hamba Tuhan yang keluarganya meninggal dan sebagainya. Saya Tuhan kuatkan mereka. Saya tenggelam dalam hadiratnya, saya tertidur, saya tidak tahu berapa lama. Saya bangun, saya rasa semua simptom dalam tubuh saya, COVID itu hilang semua. Saya lari ke kamar istri saya, rasanya aku waras sih. Minggu saya itu Selasa, Rebo saya dijamah. Minggu saya tes negatif. Tapi selama Jumat, Sabtu simptom itu sudah hilang. Saya katakan itu bukan kasih saya, tapi kasihnya Tuhan, dan kita bersedia untuk menampungnya. Amin. Nikmati. Mungkin poin 1 sampai 5, 2 sampai 5 mungkin masih terlalu sulit. Tapi saya mau kembali waktu kita contemplate poin 1. Hadiah apa yang Tuhan mau, yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Bukan mencintai dia lebih dulu, bukan. Itu kebenaran. Hadiah apa yang Tuhan bisa, yang kita bisa berikan? Percaya bahwa dia mencintai kita. Israel nggak percaya. Anak yang hilang nggak percaya. Kalau percaya dia nggak minggat. Betul. Yang sulung juga gagal percaya. 1 anak kambing kok nggak pernah kasih aku. Makanya Tuhan berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan kau. Tapi engkau nggak mau. Siapa yang mau ngasih hadiah sama Tuhan malam ini? Anda nggak harus berbuat sesuatu. Percaya cintanya dia sama kita. Penyembah yang sejati bukan dia menjadi mampu untuk melakukan, bukan hanya mampu menyiapkan diri untuk mampu melakukan pekerjaannya, tapi menyediakan diri untuk dinikmati Raja. Perjamuan kudus, Anda harus lihat 2 arah. Kita makan tubuhnya, kita minum darahnya, kita hidupnya. Sekaligus Tuhan berkata, bolehkah aku menikmatimu? Bolehkah aku menikmati hidupmu? Untuk itulah kita dikuduskan, dibersihkan.